Selamat datang di video pembelajaran kali ini yang membahas mengenai pembuktian kontraposisi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep kontraposisi dalam logika dan pembuktian matematika. Metode kontraposisi adalah salah satu teknik yang efektif untuk membuktikan pernyataan implikasi, terutama jika membuktikan pernyataan asli terasa sulit atau kompleks. Sebelum kita masuk ke metode kontraposisi, penting untuk memahami konsep kesetaraan logika. Dalam logika, dua pernyataan dikatakan setara jika keduanya selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Kontraposisi adalah salah satu bentuk dari kesetaraan logika. Jika kita memiliki implikasi jika P maka Q, maka pernyataan jika negasi Q maka negasi P itu adalah kontraposisi dari implikasi tersebut dan mereka memiliki nilai kebenaran yang sama. Berikut tabelnya. Nah, karena tabel kebenaran mereka sama, berarti jika P maka Q itu setara dengan negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan kita sebaiknya menggunakan metode kontraposisi. Biasanya kita memilih kontraposisi saat lebih mudah untuk membuktikan negasi dari pernyataan yang ingin kita buktikan. Jadi, jika membuktikan langsung terasa sulit, kita bisa membuktikan kontraposisinya sebagai alternatif. Dengan cara ini, kita tetap bisa mencapai hasil yang sama tanpa harus mengikuti rute pembuktian langsung yang mungkin lebih rumit. Nah, berikut contohnya, buktikan jika n kuadrat ganjil, maka n ganjil. Jika bukti langsung mungkin sedikit lebih rumit, kita cari kontraposisinya, ternyata jika n genap, maka n kuadrat genap. Nah, lebih mudah untuk dibuktikan, nah berarti sama saja kita membuktikan jika n genap, maka n kuadrat ganjil, n kuadrat genap, kita sama dengan membuktikan jika n kuadrat ganjil, maka n ganjil, karena pernyataan jika P maka Q tadi setara dengan, ekivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Nah, negasi adalah konsep penting dalam logika. Saat menegasikan pernyataan, kita mengubah nilai kebenarannya. Prinsip De Morgan membantu kita menegasikan pernyataan yang kompleks. Prinsip ini menyatakan bahwa negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Dan sebaliknya, negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Prinsip ini sering digunakan dalam pembuktian kontraposisi untuk membalik dan menegasikan pernyataan dengan tepat. Berikut contohnya, jika pernyataannya Andi suka kopi dan teh, maka dengan prinsip De Morgan negasinya adalah Andi tidak suka kopi atau tidak suka teh. Contoh kedua, jika Rina akan pergi ke bioskop atau ke taman. Nah, negasinya dengan prinsip De Morgan adalah Rina tidak akan pergi ke bioskop dan tidak akan pergi ke taman. Dalam membuktikan pernyataan dengan kontraposisi, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tulis pernyataannya jika P maka Q, lalu kita kontraposisikan pernyataan tersebut menjadi negasi Q atau negasi P. Nah, jika perlu gunakan prinsip De Morgan jika soalnya membutuhkan itu. Nah, berikutnya kita buktikan negasi Q maka negasi P. Nah, dengan membuktikan negasi P maka negasi P itu setara dengan kita membuktikan jika P maka Q. Kita masuk ke contoh, jika X plus Y itu bilangan ganjil, maka X itu tidak sama dengan Y. Dimana buktinya? Kita perhatikan pernyataan tersebut. Jika kita mulai dari bukti langsung, jika X plus Y bilangan ganjil, berarti kita akan buktikan X tidak sama dengan Y. Nah, sepertinya kita akan lebih mudah jika menggunakan dengan kontraposisi. Jika kita buat kontraposisi dari pernyataan berikut menjadi jika X sama dengan Y, maka X plus Y itu bilangan maka X plus Y bukan bilangan ganjil, berarti X plus Y bilangan genap. Nah, di sini kita coba kasusnya, berarti pertama kasus X sama dengan Y sama dengan bilangan genap misalnya. Kasus 1, berarti misalkan X sama dengan Y sama dengan 2A, anggota dengan 2. Kita perhatikan X plus Y-nya berarti 2A plus A 4A. Nah, berarti X plus Y-nya bilangan genap. Nah, bagaimana kalau kasus 2 untuk X plus Y-nya itu bilangan ganjil? Kita misalkan X sama dengan Y sama dengan 2B plus 1 misalnya, di anggota bilangan bulat. Nah, kita perhatikan X plus Y-nya berarti 2B plus 1 tambah 2B plus 1 ya. Karena sama dia berarti dia 4B plus 1, plus 2. Kita keluarkan jadi 2B plus 1. Nah, ini juga berarti menyatakan X plus Y-nya bilangan genap.
Nah, berarti untuk pernyataan jika X plus Y bilangan ganjil, maka X tidak sama dengan Y itu ekuivalen dengan jika kita membuktikan jika X sama dengan Y, maka X plus Y bilangan genap. Nah, karena kita udah bisa membuktikan pernyataan tersebut, ini jika X nya genap, X plus Y nya genap, jika X nya ganjil, X plus Y nya juga genap, maka pernyataan tersebut juga terbukti ya untuk pernyataan aslinya. Jika X plus Y bilangan ganjil, maka X tidak sama dengan Y. Contoh soal, misalkan X anggota bilangan real jika X pangkat 5 min 4X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 min X kuadrat tambah X tambah 3X min 4 itu non negatif, maka X juga non negatif. Nah, bagaimana buktinya? Kita buktikan menggunakan kontraposisi. Nah, kita ubah pernyataan berikut menjadi pernyataan dalam bentuk kontraposisinya, berarti menjadi jika X negatif, maka X pangkat 5 min 4X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 min X kuadrat tambah 3X min 4 itu negatif. Nah, sekarang perlu kita perhatikan, kita lihat masing-masing suku pada polinomialnya ya. Untuk X pangkat 5, karena X nya negatif ya, X nya negatif pangkat 5 berarti nilai negatif. Untuk polinomial kedua, X pangkat 4, X nya negatif pangkat 4 positif dikali minus menjadi negatif. Untuk polinomial X pangkat 3, X nya negatif pangkat 3 negatif dikali 3 masih negatif min X kuadrat, X nya negatif dikuadratkan positif dikali minus masih minus 3X, X nya negatif ini minus 4 ya, minus ya. Nah, kita lihat di sini berarti dari kesemua suku polinomial jika X nya negatif, ini nilainya negatif, ini negatif, tambah negatif, 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 maka terbukti berarti pernyataan tersebut jika X nya kecil dari 0, maka X pangkat 5 min 4X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 min X kuadrat tambah 3X min 4 itu nilainya negatif. Kita lihat, kita analisis masing-masing suku di polinomialnya. Nah, coba lihat soal tadi. Jika kita menggunakan bukti langsung, mungkin tidak lebih mudah ya. Lebih mudah menggunakan bukti dengan kontraposisi, dimana kita mulai dari kita negasikan pernyataan ini kita negasikan, akan kita buktikan negasi dari ini. Nah, seperti itu ya buktinya. Untuk contoh, misalkan A dan B anggota bilangan bulat, jika A kuadrat dikali B kuadrat min 2B adalah bilangan ganjil, maka buktikan A dan B nya itu adalah bilangan ganjil. Nah, di sini jika kita menggunakan bukti dengan kontraposisi, kalimatnya berubah menjadi jika A atau B bukan bilangan ganjil, berarti adalah bilangan genap, maka A kuadrat kali B kuadrat min 2B adalah bilangan genap. Nah, berarti ini yang akan kita buktikan. Perhatikan ya, ini pernyataannya ada dan, berarti negasinya nanti kita dalam bentuk atau. Nah, kita coba kasus 1. Kasus 1 kita misalkan A bilangan genap. Jika A nya genap, berarti kita misalkan A sama dengan 2K ya, untuk dengan K itu anggota bilangan bulat. Nah, berarti A kuadrat itu masih genap ya, berarti 4K kuadrat 2K kuadrat ini masih bilangan genap. Nah, sekarang kita perhatikan B kuadrat min 2B ini berarti kan bisa ganjil, bisa genap ya, bisa genap atau ganjil. Nah, sekarang kita perhatikan perkalian A kuadrat dikali B kuadrat min 2B. Nah, kita punya tadi ini bilangan genap ya, A kuadrat ini genap. Nah, perhatikan bahwa perkalian bilangan genap dengan genap akan menghasilkan bilangan genap ya, misalnya 2 kali 4, 2 kali 10 masih genap. Nah, jika ini ganjil pun genap dikali ganjil tetap akan menghasilkan bilangan genap. Kita coba 2 kali 3, 2 kali 7 masih bilangan genap. Nah, berarti penulisan buktinya dari sifat bilangan genap, sifat perkalian bilangan genap, karena tadi kita punya kuadratnya genap ya, berarti A kuadrat dikali B kuadrat min 2B, apapun nilai B kuadrat min 2B nya mau genap mau ganjil akan selalu menghasilkan bilangan
Perkaliannya menghasilkan bilangan genap. Masuk ke coba kasus 2. Kasus 2 tadi berarti yang B ya, B bilangan genap. Misalkan B sama dengan 2L misalnya, L anggota bilangan bulat. Kita perhatikan B kuadrat min 2B, 2L kuadrat min 2L, berarti kita dapat 4L kuadrat min 4L. Nah ini berarti B kuadrat min 2B ini juga bilangan genap ya. Nah sama serupa seperti kasus 1 tadi. Oh tapi di sini kalau A kuadrat seperti kasus yang tadi, berarti kan kita perhatikan perkalian antara A kuadrat kali B kuadrat min 2B. Di sini ini sudah genap. Nah apapun perkaliannya, misal A kuadrat kita genap kali genap tetap genap ya. Jika A kuadratnya ganjil kali genap tetap genap. Nah berarti penulisannya dari sifat perkalian bilangan genap itu punya berarti A kuadrat kali B kuadrat min 2B itu bilangan genap. Nah seperti itu ya contohnya. Berarti kita udah sampai ke kesimpulan yang pernyataan kontraposisinya ya ini. Nah karena kita sudah membuktikan pernyataan kontraposisinya benar, maka karena kontraposisi dan pernyataan awal itu ekuivalen, maka kita sudah membuktikan pernyataan awal yang ini tadi. Jadi jika A kuadrat kali B kuadrat min 2B bilangan ganjil, maka A dan B adalah bilangan ganjil. Itu ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman, mari kita coba mini quiz ya. Silakan jawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan sederhana, jika semua bilangan prima lebih besar dari 3 adalah ganjil, nah bagaimana kita bisa menegasikan pernyataan ini? Coba gunakan prinsip De Morgan ya, dan negasi dari implikasi tersebut untuk menyusun jawabannya. Nah, soal mini quiz yang pertama, misalkan A dan B anggota bilangan bulat. Jika A, B, dan A plus B itu bilangan genap, maka keduanya antara A dan B adalah bilangan genap. Berarti kita negasikan pernyataan ini ya, pernyataan itu. Soal nomor 2, misalkan X, Y, Z anggota bilangan bulat dan X tidak sama dengan 0. Jika X tidak membagi Y dan YZ, maka X tidak membagi Y dan X tidak membagi Z. Nah, hati-hati ada konjungsi dan di sini, berarti kita pakai prinsip De Morgan untuk menyelesaikannya. Nah, untuk soal ketiga, misalkan X dan Y anggota bilangan bulat, jika X plus Y itu bilangan genap, maka X dan Y itu memiliki paritas yang sama, berarti X dan Y sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, ada kata-kata konjungsi dan juga, berarti pakai prinsip De Morgan juga. Coba kerjakan ya. Apakah kira-kira kalian bisa mengerjakannya? Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi tentang kontraposisi ini membantu kalian dalam memahami pembuktian logika dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai hasil yang lebih jelas dan efektif. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas pembuktian kontradiksi. Sampai jumpa.